Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah mencoba mencabut pilar Tianjun dengan menggunakan tubuh keabadian fisik alam leluhur biasa tetapi masih belum berhasil, Xiaoyan akhirnya menggunakan tubuh keabadian fisik super raksasa yang legendaris. Melihat perubahan itu, Lantian dan 3 lainnya sangat terkejut sehingga mereka merasa beruntung karena telah mengurungkan niat berkelompok melawannya. Setelah berhasil mencabut pilar Tianjun, Xiaoyan masih dipusingkan dengan metode dan cara menaklukkannya sepenuhnya. Walaupun Jin Huangxin mengenali pilar Tianjun, namun dia juga tidak mengetahui metodenya. Saat Xiaoyan masih memikirkannya, tiba-tiba ada serangan diam-diam yang menghantam tubuhnya. Namun serangan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Segera Xiaoyan mengayunkan pilar Tianjun, sehingga dia dapat melihat sosok-sosok yang menerobos masuk. Penampilan tubuh keabadian fisik super raksasa yang menutupi langit dan matahari dengan kekuatan agung sepertinya telah menghancurkan segala imajinasi orang-orang yang masuk ke dalam tirai tipis, yang membuat mereka langsung terkejut. Sehingga ada banyak orang yang baru saja menyerbu ke dalam, langsung berbalik dan melarikan diri saat melihat tubuh raksasa Xiaoyan. Ketika pilar Tianjun menerjang, sebagian besar sosok bisa menghindarinya. Namun ada juga yang masih tertembak mundur dan terluka parah. Saat ini sekelompok sosok langsung menarik perhatian Xiaoyan. Itu bahkan membuat mata Xiaoyan sedikit menyipit. Xiaoyan tidak menyangka jika prajurit Taisu muncul di sini dan merekalah yang menyerangnya. Setelah datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, Xiaoyan tidak menemukan atau melihat sosok Taisu, sehingga Xiaoyan berpikir bahwa situasi ini bukanlah suatu kebetulan. Sial, mungkin kalau kasihku sudah terungkap, dan nomor 6 mengirimkan prajuritnya untuk datang mencariku, ucap Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Dan menduga hal ini disebabkan karena sebelumnya dia mencoba memindahi slip giok yang diberikan oleh sosok nomor 6. Saat ini prajurit Taisu sedang memegang pedang giok di tangan mereka. Namun pedang giok yang memancarkan cahaya biru itu mulai meredup, yang membuat prajurit Taisu tampak ragu-ragu. Sial, jika dia orang yang kita cari, tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti ini. Dia pasti sudah pergi, dan kita tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Pada saat ini semua prajurit Taisu sepertinya tidak peduli dengan Xiaoyan dan bersiap untuk pergi. Bagaimanapun mereka tidak mengenali bahwa Xiaoyanlah yang sebenarnya sedang mereka cari. Tetapi saat ini Xiaoyan yang masih memegang pilar Tianjun segera menghantamnya lagi ke arah prajurit Taisu. Kekuatan pilar Tianjun yang besar ini langsung mengejutkan semua prajurit Taisu sehingga mereka menjadi lebih bersiaga dan menghindarinya. Bajingan, kau mencari kematian. Beraninya kau menyerang kami di dunia ini, ucap salah satu prajurit Taisu berteriak dengan marah. Jelas sekali kelompok prajurit Taisu ini tidak mengenali Xiaoyan. Namun mereka juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan berani melawan dan memprovokasi mereka. Pada saat ini prajurit Taisu segera mendengus dingin. Dan setelah mereka berhasil menghindarinya, tubuh mereka berubah menjadi sinar pelangi dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Terlihat bagian tangan baju besi dewa masing-masing prajurit Taisu berubah menjadi senjata yang berbeda. Saat menghadapi Xiaoyan yang tingginya puluhan ribu kaki, mereka tampak sama sekali tidak takut, bahkan bergegas menuju ke arahnya. Tidak peduli apa yang kalian cari, apakah kalian di sini karena aku atau bukan, kalian semua harus mati, ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dan sekarang dia cukup mengkhawatirkan keadaan dunia sensi, sehingga saat melihat Taisu muncul di hadapannya, itu membuat Xiaoyan tidak mampu menahan emosi di dalam hatinya. Sekarang Xiaoyan menjadi lebih kuat. Selama dia bertemu Taisu, tampaknya dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Meskipun saat ini Xiaoyan belum benar-benar bisa
Meskipun saat ini Xiaoyan benar-benar belum bisa mengendalikan pilar Tianjun, namun dia masih bisa menghancurkan mereka dengan pilar Tianjun dan menggabungkan kekuatannya dengan ki dan darahnya. Sehingga kekuatannya menjadi sangat mendominasi. Saat sosok-sosok prajurit Taisu itu akan mendekat, Xiaoyan segera mencabut pilar Tianjun lagi dan menghantamnya dengan keras. Secara alami, kekuatan di area yang ditutupi oleh pilar Tianjun tidak dapat dibayangkan. Pada saat berikutnya, sosok prajurit Taisu sudah terlempar seperti lalat terbang. "Ayo beri dia pelajaran," ucap para prajurit Taisu ini segera berteriak dengan marah. Terlihat satu demi satu membuka tangan mereka. Kemudian cahaya merah muncul dari dada mereka dan meledak dengan energi yang menyilaukan. Segera beberapa berkas cahaya meledak ke arah Xiaoyan untuk menghancurkannya. Tentu saja Xiaoyan sudah tidak asing lagi dengan trik ini. Saat seberkas cahaya akan menerpa tubuh besarnya, Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan menyebabkan semua berkas cahaya hanya menghantam kehampaan. "Sial, ada yang tidak beres," ucap salah satu prajurit Taisu bergumam secara spontan. Tiba-tiba sesosok tubuh muncul dalam sekejap mata di hadapannya. Terlihat tinjunya sudah mengepal di pinggangnya. Namun para prajurit Taisu lainnya langsung mengunci tubuh Xiaoyan, sehingga sosoknya menghilang lagi dengan kecepatan yang mengerikan. Saat Xiaoyan muncul kembali, tinjunya langsung bertabrakan dengan kelompok prajurit Taisu. Walaupun mereka memblokirnya dengan seluruh kekuatannya, namun mereka masih tidak bisa menang melawan Xiaoyan, sehingga mereka menembak mundur ke belakang. Adapun Xiaoyan, dia segera mengambil beberapa langkah berturut-turut. Setelah pertukaran singkat, Xiaoyan akhirnya mengetahui kekuatan sekelompok prajurit Taisu ini. Meskipun mereka lebih kuat dari yang dia temui di alam Suanyin, namun mereka tidak mungkin bisa melawan keabadian para dewa. Bahkan dengan menggunakan baju besi dewa yang kuat sekalipun, mereka tetap akan kesulitan untuk bersaing dengan keabadian para dewa yang sebenarnya. Kecuali jika mereka menekannya dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Namun dengan jumlah mereka saat ini, maka itu sama sekali tidaklah cukup. Karena kami telah salah paham, mohon berhenti. Menghadapi langkah kaki Xiaoyan, beberapa prajurit Taisu telah menyadari ada yang tidak beres sehingga salah satu dari mereka langsung berbicara. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan dia tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa semua prajurit Taisu ini memiliki jiwa. Dan sepertinya mereka tidak lahir dari hasil genetika. Saat ini Xiaoyan tidak hanya tidak berhenti, tetapi langsung menggunakan kekuatan 7 langkah dewa pembunuhnya. Seketika bayangan kakinya menghantam beberapa prajurit Taisu, sehingga mereka segera menembak mundur ke belakang. Meskipun mereka telah berusaha melawan kekuatan Xiaoyan, namun kekuatan tersebut terlalu kuat, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Ketika seluruh teknik prajurit Taisu dihancurkan oleh Xiaoyan, mereka tidak langsung mati. Bagaimanapun baju besi dewa di tubuh mereka masih sangat kuat, sehingga itu benar-benar melindungi hidup mereka. Tentu saja tanpa baju besi dewa, mustahil bagi mereka menahan serangan ini. "Formasi pedang dewa penghancuran Void," teriak prajurit Taisu. Seketika formasi tersebut segera membentuk perisai. Segera masing-masing prajurit Taisu ini mengeluarkan benda yang berbeda. Namun semuanya mempunyai kekuatan yang besar. Sebelumnya Xiaoyan pernah melihatnya, dan itu hanya dimiliki oleh petinggi Taisu di alam Suanyin. Pilar Tianjun begitu besar, kupikir ukurannya bisa diubah. Sayangnya aku masih belum tahu bagaimana cara mengendalikannya. Berdasarkan situasi saat ini, mungkin pilar Tianjun hanya bisa digunakan oleh tubuh keabadian fisik super raksasa, sehingga aku dapat menggunakan kekuatan avatar Yuansen dengan lebih baik lagi, ucap Xiaoyan segera bergumam di dalam hatinya. Namun faktanya senjata favorit Xiaoyan tidak pernah berubah, dan itu adalah penguasa berat Suan. Saat berikutnya dia membalik telapak tangannya dan penguasa berat Suan langsung muncul. Saat melihat prajurit Taisu, Xiaoyan segera menyerang ke arah mereka lagi. Xiaoyan juga mengalirkan api dan guntur pada penguasa berat Suan saat bergegas ke kelompok Taisu.
Segera para prajurit Taisu mengambil tindakan untuk menahan ayunan penguasa berat Suan setinggi 3 kaki. Bersamaan dengan itu, sosok Xiaoyan juga tiba-tiba berubah menjadi 10.000 kaki. Di mata para prajurit Taisu ini, seolah-olah ada 5 kilatan angin yang menutupi langit dan matahari, lalu dihempaskan ke arah mereka. Namun kemampuan Taisu untuk menahan momentum besar ini kembali mengejutkan semua orang yang melihatnya. Pada saat pertempuran dimulai, sebagian besar sosok yang mengikuti Taisu sudah melarikan diri setelah merasakan ada yang tidak beres. Bagaimanapun mereka merasa nyawa mereka jauh lebih penting. Nasib tempat ini sudah ditentukan. Ini berarti dia harus berjuang keras dan tetap bertahan hidup. Ucap keempat orang yang berada di Istana Abadi Tianjun sekali lagi terkesan dengan kehebatan bertarung Xiaoyan. Saat melihat pertarungan ini, mereka berempat juga menyadari bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun mereka tidak berpikir untuk mendapatkan pilar Tianjun lagi. Tentu saja hal yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Saat formasi menghilang, sosok para prajurit Taisu ini perlahan terlihat. Tepat ketika mereka hendak melawan, tiba-tiba Angry Buddha Lotus Flame 3 warna muncul di hadapan mereka. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.